paling samping di Musola Nurul Hidayah Kelapa Ciumta. Pemirsa, seorang pria babak belur nyaris kehilangan nyawa usai diamuk warga saat kepergok mencuri barang di masjid di Kabupaten Serang, Banten. Ya, terduga pelaku warga Tenjo, Kabupaten Bogor nekat mencuri di masjid di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Barang bukti yang diamankan, 1 unit sepeda motor dan hasil curian lainnya yang diamankan oleh pihak kepolisian. Kondisi pelaku yang terluka parah membuat pemeriksaan polisi tertunda. Polisi menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Ini nanti kita akan bahas bersama dengan kami berdua di Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sebelumnya, seperti biasa ya, kita akan hadirkan dulu beberapa informasi untuk Anda. Salah satunya pemirsa, ini hadir dari wilayah Medan. Seorang wanita Parubaya menjadi maling handphone pemirsa dan kemudian diambut oleh warga. Jadi wanita ini, Maria Segaf dan pemirsa, menjadi maling handphone warga dengan modus meminta sumbangan untuk panti asuhan ya. Pelaku beraksi di salah satu apotek di Jalan HM Said, Kota Medan. Pelaku ini masuk TKP yang sepi, kemudian mengambil handphone dan langsung kabur. Polsek Medan Timur yang menerima laporan korban ini langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Kepada polisi, pelaku ini mengaku sering beraksi dengan modus meminta sumbangan. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. Bocah 11 tahun di Desa Gombolirang, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tewas diduga dianiaya oleh ayah tirinya. Jasad korban ditemukan ibu kandungnya tergeletak di kamar mandi. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit PK Muhammadiyah Rogo Jambi, namun tim medis menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. Informasinya terdapat luka cekikan pemirsa di bagian leher korban, diduga tewas dibunuh oleh ayah tirinya sendiri. Sempat kabur usai melakukan pembunuhan, namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap polisi. Dan saat ini sedang dalam oleh polisi, betulkah? Betul. Kemudian ini merupakan pelaku adalah ayah tirinya sendiri, dan juga apa motif dibalik hal tersebut? Sungguh tega ya, ayah ya. Kalau kita lihat ya, ayah tiri tega membunuh. Meskipun bukan anak kandung, tapi sangat tidak diperbolehkan. Harusnya dia juga patut mendapatkan kasih sayang. Betul. Kan, baik itu dari ayah tirinya. Tapi ini yang kemudian saat ini sudah ditangani oleh pihak polisian.
Pemirsa, diduga tabrak lari, seorang pengemudi mobil minibus ini kemudian diamuk oleh massa. Mobil yang dikendarai pun juga turut menjadi sasaran amukan massa. Ya pemirsa, mobil minibus ini yang diduga baru saja melakukan tabrak lari seorang pengendara sepeda motor. Ini terjadi di Jalan AH Nasution, Kota Medan. Kita saksikan bersama-sama bagaimana ini massa yang mengamuk ya kepada mobil minibus. Sang sopir juga digeruduk massa di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Kota Medan. Pengemudi telah diamankan polisi dan kasus ini masih didalami oleh petugas. Yang tidak boleh adalah tabrak lari. Kalau yang kawin lari boleh? Astagfirullah, nggak boleh juga tuh, Philip. Jangan dong, bahaya di Philip nih. Kita ke berita lainnya pemirsa, hadang mobil pelaku pencurian. Ini warga Jakabaring, Palembang nyaris ditabrak dan ditembak oleh pelaku pencurian. Beberapa warga di Jalan Aibtu Wahab, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang menghadang mobil yang dikendarai oleh orang yang diduga pelaku pencurian. Kami tampilkan gambar di layar kaca Anda pemirsa, namun pelaku pencurian langsung tancap gas dan bahkan melepaskan beberapa kali tembakan. Pelaku diduga berjumlah lebih dari 1 orang, diketahui warga tengah mencuri peralatan di tower milik salah satu provider. Gini nih, udah salah tapi kabur, ya, bikin gara-gara lagi. Philip jangan ditiru ya, Philip, tolong. Ternyata saya pagi hari ini mendapatkan lawan yang setara ya. Oke, tunggu pembalasanku, Maria Segaf. Astagfirullah. Berimu pipo, tenang. Santai, susuk. Oke, langsung nyelurut ngisor. Ini kalau kita diem-dieman siapa yang mau baca? Baiklah. Silakan, Philip. Seorang pria di Gresik, Jawa Timur terjatuh ke dasar sumur sedalam 30 meter di mana proses evakuasi korban ini berlangsung dramatis. Ya, Anda saksikan ini adalah video saat petugas damkar Gresik bersama dengan PPPD Gresik berusaha mengevakuasi Muhammad Fahrizal, warga desa Pongangang, Kecamatan Manyar yang terjatuh ke sumur. Dalamnya ini 35 meter. Jadi korban ternyata tak sengaja menginjak tutup sumur hingga kemudian ambrol dan terjebur ke dalam sumur sedalam 35 meter ini. Informasinya pemirsa, korban mengalami patah tulang, bahkan hingga petugas turun ke dasar sumur sedalam 35 meter untuk mengevakuasi tubuh korban. Ini harus kami samarkan gambarnya karena memang tidak nyaman untuk disaksikan ya. Aksi penyelamatan korban ini bahkan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Beruntung korban masih selamat karena biasanya kalau udah kedalamannya segitu, biasanya sudah banyak campuran gas-gas beracun. Betul, nah itu dia. Itu kan yang bahaya sebenarnya kan. Terlebih lagi itu juga berlangsung cukup lama kan berada di dalam sumur tersebut. Lagi-lagi petugas damkar. Nah, damkar Jakarta, damkar daerah-daerah lainnya termasuk damkar Gresik ini juga menjadi sorotan ya, di mana kemudian menolong warga dalam konteks apapun gitu, keren. Kami hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa, sering berulah, ini bukan Philip tapi ya, dan juga melakukan keributan terhadap warga. 5 remaja yang merupakan anggota geng motor ditangkap polisi. Kalau saya bukan anggota geng motor, tapi anggota koperasi. Oke. Cakep. Pertikaian mereka ini diabadikan oleh kamera warga saat melihat keributan yang diduga anggota geng motor. Para pelaku akhirnya teridentifikasi dan berhasil ditangkap di masing-masing tempat. Ada yang diringkus di kediamannya, ada pula yang ditangkap saat memancing di kolam, gitu ya. Polisi sendiri telah menangkap 5 pelaku tersebut untuk dimintai keterangan. Kalau ditangkapnya ketika sambil mancing, ikan hasil pancingannya juga ikut diambil nggak? Nah itu dia, kan malam-malam nih, enggak kok saya mancing Pak, saya nggak ikut geng motor. Malam-malam ngapain mancing gitu. Biasanya ikan yang hasil pancingannya dijadikan barang bukti. Oke. Kasihan dia nggak salah apa-apa ya Lip ya. Iya. Ya, kita ke wilayah lainnya pemirsa. Pertikaian mereka yang diabadikan oleh kamera warga saat melihat keributan ini diduga dilakukan oleh geng motor juga nih di wilayah Goa, Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat nih ya, ada sejumlah pemuda yang sedang duduk diserang oleh geng motor dengan busur panah. Bahkan Philip, kalau kita lihat juga ada yang pakai balok kayu. Jadi
Aksi penyerangan tersebut bukan kali pertama terjadi ternyata karena beberapa hari sebelumnya sejumlah kawanan geng motor juga melakukan penyerangan hingga membuat resah warga. Ya, karena kalau sudah tindakan tawuran itu bukan hanya kedua belah pihak dari yang bertawuran, tapi juga warga di sekitar tawuran yang kemudian terganggu merasa resah. Yes. Tapi tenang saja, karena seperti Anda lihat nih ya, ada petugas Binmas, ada Babinsa, dan juga sejumlah tokoh masyarakat berjaga terus di lokasi penyerangan agar kemudian tidak terulang kembali. Nah, informasi juga yang patut Anda waspadai pemirsa ini akibat hujan deras disertai dengan angin kencang, 5 desa di Kecamatan Ambalau, Buru Selatan, Maluku diterjang banjir bandang. Dalam video yang terlihat pemirsa, ratusan rumah warga yang terendam banjir bandang ini mencapai 1 meter ya. Banjir membuat panik warga sehingga mereka berusaha menyelamatkan sejumlah harta benda berharga. Akibat banjir ini mengakibatkan sebuah jembatan penyeberangan antar desa di Desa Siwar rusak hingga nyaris roboh diterjang derasnya air sungai tersebut. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh karena di wilayah Jakarta dan Tangerang juga beberapa hari kemarin terus diterjang oleh hujan begitu ya. Ya, tapi alhamdulillah beruntung kan tidak kemudian sampai hal-hal yang dikhawatirkan. Hanya tol akses menuju bandara kan dikabarkan banjir. Ya, betul-betul. Tapi semoga kemudian ini juga tidak terjadi di beberapa daerah lainnya, tapi waspadanya harus dikedepankan ya kan. Makanya hari ini beruntung cerah karena salah satunya ada Maria Segaf pagi hari ini. Bisa aja. Nomor sepatu berapa nih nomor sepatu nih? Kita ke berita selanjutnya pemirsa. 1 warga tewas terkena senapan angin dan 1 terkena panah ketika tawuran 2 kelompok pemuda di Jalan Busiri ujung kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ya pemirsa, tawuran dari 2 kelompok diduga dipicu oleh salah paham saja sebenarnya ya. Bentrok menewaskan pemuda bernama Yohanes Hea Tubun karena tembakan di dada. Sementara pemuda Yandri Boyemo terkena panah di bagian tangan. Keluarga korban, Yohanes, kemudian memblokade jalan. Polisi sudah berusaha untuk membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Namun 2 pelaku diamankan ke Mapolsek Mimika Baru. Hingga kini memang Polres Mimika masih terus melakukan mediasi terhadap 2 kelompok. Memang biasanya kalau kita lihat kondisi di wilayah Timika memang sulit nih untuk kemudian melakukan mediasi, terlebih lagi ada korban di sana kan dari 2 belah. Karena biasanya kan bentrok ini dipicu karena ada salah satunya korban dari salah satu pihak yang kemudian berujung dendam dan bentrok kembali terjadi. Itu dia. Udah tingkah laku Philip zaman dulu nggak usah ditiru ya kan? Sudah hijrah ya, sudah damai begitu hari ini ya. Ya, kalau kita nunggu-nunggu gini, siapa yang mau baca nih berita? Aku dong. Oke, silakan. Pemirsa, di ribuan kendaraan dari arah Cikampek menuju ke Jakarta dan juga sekitarnya, Philip, ini memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Ya, polisi memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow ya untuk mengurai kemacetan. Dari arah Cikampek, ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi, memadati dan mengular panjang. Kepadatan terjadi sejak sore, yang terjadi ini belasan kilometer ya yang mengarah ke Jakarta. Korlantas Polri dan Jasa Marga memberlakukan sistem lawan arus atau kontraflow 1 lajur. Yang kita saksikan ini adalah gambar drone malam tadi ya. Ya. Bagaimana kemacetan yang mengular panjang. Ini kalau kemudian malam tadi masih macet-macetan di tol Cikampek, kira-kira pagi ini berangkat kerja nggak? Ada dispensasi ya, keterlambatan. Dari siapa, Lip? Atau mungkin kalau untuk yang siaran kayak kita bisa dikirimkan link Zoom-nya untuk join via Zoom ya. Ya pemirsa, itu tadi pondasi-pondasi berita kita pada pagi hari ini sudah kuat ya. Pondasi biasanya nasi uduk, sarapan, ini kita berita-berita. Tapi apa kabar Indonesia Pagi akan jeda sejenak dan kembali dengan berita KPK lakukan OTT di Sumatera Utara. 5 orang termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak swasta diamankan. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Ya, Presiden Prabowo menekankan proyek ini mampu memberikan daya 15 gigawatt dengan menggait mitra strategis pemerintah. Jadi ekosistem industri baterai kendaraan listrik ini merupakan proyek 3 konsorsium, yaitu PT Antam, Indonesia Battery Corp, dan juga PT Calburn Legend, yang menelan biayanya luar biasa, 5,9 miliar dolar Amerika Serikat dengan luas lahan seluas 3.023 hektar. Totalnya pemirsa akan ada 6 proyek yang tersebar di kawasan Halmahera dan Karawang. Presiden menegaskan bahwa proyek ini sebagai komitmen pemerintah mencapai swasembada energi dengan target kebutuhan energi terbarukan hingga 15 gigawatt. Sehingga nanti mampu menyuplai energi 250 hingga 300 ribu mobil listrik yang diklaim ini sanggup menghemat BBM hingga 300 ribu kiloliter BBM konvensional. Jadi kita nantikan ya efek luar biasa ya ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat kita geser ke Jakarta, pemirsa. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, di Menteri Sosial Saiful Yusuf, dan juga kemudian ada Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hankodo meninjau langsung persiapan akhir sekolah rakyat yang berlokasi di Sentra Handaya di Jakarta Timur. Ya, Menteri Sosial Saiful Yusuf mengungkapkan sekolah rakyat di seluruh Indonesia sudah siap menampung sebanyak 20.000 siswa yang berasal dari masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Gus Ipul juga menyampaikan kepada orang tua siswa agar tidak perlu khawatir karena nantinya para peserta sekolah rakyat akan dibimbing oleh guru dan sejumlah tenaga pendidikan. Diketahui sebanyak 3.000 guru ikut berpartisipasi dalam program ini dengan lebih dari 7.000 tenaga pendidikan. Sekolah rakyat disebut sudah rampung 90% dan siap untuk diresmikan pada 14 Juli mendatang. Nah, kita nanti akan bagaimana nanti kemudian pada saat sekolah ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat, termasuk anak-anak generasi muda ke depan. Karena banyak yang bilang, jangan di kota-kota besar dong. Karena yang lebih membutuhkan adalah kota-kota yang 3T. Itu dia. Kita nantikan nanti juga bagaimana kemudian adanya sekolah rakyat di sejumlah daerah di kawasan 3T ya. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. KPK lakukan OTT ya ini di Sumatera Utara. 5 orang termasuk pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan pihak swasta diamankan. Ya, OTT terkait dengan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan juga penataan ruang provinsi, pemirsa. Ini kemudian dilakukan di mana kalau kita lihat bersama, pemirsa, ini dugaan korupsi proyeknya luar biasa, nilainya bahkan lebih dari 230 miliar rupiah. Uang semua itu ya. Dari total 6 orang ditangkap, 5 ditetapkan sebagai tersangka. 1 lainnya berstatus sebagai saksi. Termasuk diantaranya ada Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut. Dan juga kemudian ada Direktur Utama PT DNG, pihak swasta yang diduga melakukan penyuapan. Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama di rutan cabang KPK Gedung Merah Putih. Turut pula diamankan ada uang 2 miliar rupiah dari pihak swasta untuk memperoleh proyek jalan. Ini ya uang yang kemudian ditampilkan ada diduga merupakan hasil suap. Betul. Kita saksikan bersama-sama ya pemirsa, ini bagaimana tanggapan dari ataupun komentar dari Brigjen Asep Guntur Rahayu. Belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Pemirsa, kami akan jeda sesaat, sejenak kami akan hadirkan informasi dan juga memperdalam informasi mengenai aksi bullying yang masih terjadi hingga saat ini di mana ada anak SMP gitu ya yang berada di Kampung Sadang Sukaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemudian dipaksa untuk
merokok dan juga kemudian minum minuman keras. Nolak nih Vin, dimasukkan ke sumur. Bagaimana kemudian ini terjadi? Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Aksi heroik ini ditunjukkan oleh sejumlah petugas damkar Jakarta Barat saat menyelamatkan nyawa wanita muda yang hendak bunuh diri dari atap rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Lagi-lagi aksi heroik petugas damkar ya, di mana petugas damkar ini membujuk korban agar tak melompat dari atap rumahnya. Ini ada videonya, kami tampilkan untuk Anda. Meski korban mengamuk pada saat itu, bahkan jeripaya petugas damkar membujuk korban akhirnya berhasil. Korban ini kemudian diselamatkan dari percobaan bunuh diri. Benar wanita ini informasinya ya, ini mengalami depresi berat dan juga sudah berulang kali ingin mengakhiri hidupnya. Namun kali ini kembali diselamatkan nyawanya oleh petugas damkar. Ya kalau ada masalah telepon aku ya. Enggak telepon petugas damkar langsung datang gitu kalau petugas damkar cepet. Oh, aku ready juga. Kalau Philip Pokoknya Yonaso kalau kan Maria Segaf yang telepon, saya langsung berangkat. Merapat. Sementara itu pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda di mana 2 pelajar di Tuban, Jawa Timur ini tewas usai dihantam oleh bus peziarah. Ya, kecelakaan terjadi di Jalan Nasional Pantura, tepatnya di Desa Pelidon, Kecamatan Lumpang ya, begitu. Ini terjadi di Kabupaten Tuban. Korban Dewi Masito Indrayati, berusia 16 tahun, warga Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dan Asasun Najafil Abadiah, berusia 16 tahun. Ini warga Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bus berpenumpang peziarah berjalan dari arah Tuban ke Surabaya melaju dengan kecepatan tinggi berusaha menyalip truk. Tapi naas saat bersamaan dari arah berlawanan melaju motor korban hingga tabrakan pun tak dapat terelakkan. Ya, kita bergeser ke wilayah lainnya pemirsa. Aksi perundungan terhadap anak terjadi di Kampung Sadang Suka Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anak disiksa ini dimasukkan ke sumur kecil hingga kepalanya terluka. Ya pemirsa, hal ini terjadi di Desa Bumpuwangi, Kecamatan Ciparai di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasinya memang aksi bullying ini terjadi terhadap bocah ini direkam dan bahkan diupload miris ya, lagi-lagi diupload ke media sosial oleh para pelaku itu sendiri. Nggak tahu motifnya apa begitu ya, kenapa begitu kejam. Rekaman video itu memperlihatkan ada seorang anak laki-laki tengah dirundung oleh lainnya dengan cara dimasukkan ke dalam sumur kecil hingga kepalanya mengeluarkan darah dan bercucuran ke bagian wajahnya. Makanya tadi kami harus samarkan karena tidak nyaman untuk dilihat karena banyak luka dan juga bahkan darah tersebut bercucuran ke bagian wajah dari korban. Hasil penelusuran petugas kepolisian terhadap 3 orang pelaku yang masing-masing berinisial MR usia 13 tahun, kemudian AKM 12 tahun masih di bawah umur ya, dan satu lagi MF usianya 20 tahun. Ketiganya kini diperiksa petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polresta Bandung untuk mencari tahu motif para pelaku melakukan perundungan. Karena diantaranya pelaku ini terdapat anak-anak, sesuai dengan hukum anak, petugas kepolisian berusaha untuk menerapkan upaya diversi atau perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Dan langsung saja kita coba akan dalami hal ini. Kalau tadi ada upaya mediasi karena 2 dari pelaku merupakan anak di bawah umur. Kita coba akan tanyakan langsung bersama dengan orang tua korban. Ada Bapak Iwan Supriyadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, kami turut berduka Pak dan juga prihatin atas apa yang menimpa anak Bapak, dan kondisinya saat ini seperti apa Pak Iwan? Ya alhamdulillah sekarang agak mendingan. Udah sehat. Udah sehat Bu. Pak Iwan, kami penasaran Pak, sebenarnya apa yang awalnya kronologis awalnya begitu ya, yang bisa terjadi pada anak Bapak, kenapa bisa sampai dibully oleh teman-temannya Pak? Mungkin Bapak Iwan bisa sedikit bercerita Pak? Ya, itu baru aja, udah futsal, dia pulang,
seret sama si pelaku itu ke rumah kosong itu. Cuman teman anak saya mah cuma satu itu, Arsa, adik. Ya Pak. Ya, Pak Iwan, tapi sebenarnya mengenal tidak sih Pak ketiga pelaku ini Pak? Ya cuman mengenal yang satunya, yang duanya lagi nggak kenal. Oh, Nggak yang Bapak kenal yang mana Pak? gitu. Gimana Bu? Yang Bapak kenal yang atas Pelaku nama yang siapa mana, Pak? Pak? Iya, yang temannya anak Bapak aja, yang itu, yang masih SD. Oh. Tapi kalau keseharian berarti anak Bapak ini memang sering bermain dengan pelaku pembuli ya Pak? Iya, yang satu ya, yang di bawah umurnya. Pada saat Bapak mendengar pertama kali kejadian ini, kondisi anak Bapak pertama kali Bapak melihat seperti apa Pak? Boleh dibagikan bersama kami Pak? Ya, gimana ke anak itu? Waktu lihat videonya ya udah nggak kuat sih. Lihat kondisinya gitu. Dari video juga. Baik, tapi anak Ya, Bapak prihatin. juga sudah bercerita Pak, sebenarnya apa motif yang dilakukan dari para pelaku ini hingga bisa membuli anak Bapak begitu? Kok begitu sadis Pak? Iya. Dia bilang mah cuma selejek lah dengan temannya gitu, nggak tahu. Kronologisnya. Ya, Oke, tapi kan ada informasi terakhir ya Pak bahwa polisi akan melakukan mediasi antara keluarga Anda, keluarga Pak Iwan dan juga keluarga para pelaku di mana dua di antaranya masih di bawah umur. Akankah kemudian mediasi ini diterima Pak oleh keluarga Anda? Ya terserah kepolisian aja yang lagi menjalanin ke Polres. Ya baik, terima kasih Baik. Pak Iwan Supriyadi selaku orang tua korban dari kasus pembulian ya. Semoga anak Bapak juga bisa cepat sehat kembali, normal kembali begitu ya, tidak ada. Aktivitas lagi ya. Ya, bisa beraktivitas. Terima kasih Pak Iwan Terima sudah kasih, Pak bergabung Iwan. bersama kami di Ya. Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Assalamualaikum. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Ada apa nih, Maria? Waduh, ini nih yang tadi dibahas oleh Philip di awal. Betul tidak sih ada dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang mencuat. Bahkan nampak mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga disebut-sebut terlibat dalam kasus setoran haji. Termasuk juga pembagian kuota haji di tahun 2024. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 mencuat. Kali ini, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas disebut-sebut terlibat dalam kasus setoran haji khusus. Kasus ini berawal setelah Pansus Angket Haji menemukan dugaan penyelewengan dalam pengelolaan kuota haji 2024, salah satunya adalah dugaan manipulasi data pada sistem Siskohat milik Kementerian Agama. Selain itu, sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa masa tunggu alias 0 tahun. Parahnya, proposal kuota tambahan justru datang dari Kemenak, bukan otoritas Saudi. Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi pengelolaan ibadah haji masih berada di tahap penyelidikan. Saksi-saksi telah dimintai keterangan mulai dari internal penyelenggara haji hingga kementerian terkait. KPK akan terus mendalami kasus ini dan siap meningkatkan statusnya ke tahap penyidikan jika syarat dan bukti telah cukup. Masyarakat kini menanti langkah tegas KPK dalam membongkar dugaan permainan pengelolaan kuota haji yang melibatkan pejabat tinggi negara itu. Tim TV One mengabarkan. Serupa tapi tak sama.
Dengan apa? Kasus yang pernah terjadi di 2014 ya. Oh betul ya, Betul, menyeret mantan Menteri Agama Surya Betul. Damali pada saat itu kan. Tapi ini terjadi lagi, apakah sama motifnya atau Nah, modusnya sama? itu dia. Kalau kali ini kan dugaan kasus korupsi mencuat Ya. akibat pembagian kuota haji tahun 2024. Ya. Ini juga sempat dibahas di Pansus DPR. Artinya sebenarnya sudah ada hasil di Pansus nih Sudah ada. yang bisa kemudian digodok oleh KPK dalam penyelidikannya saat Betul, ini. makanya kan ada rencana dari KPK sendiri untuk memanggil Menteri Agama saat itu ya, Yakut Khalil Qomas. Katanya sih kayak ya melihat nanti dibutuhkan atau tidak gitu. Nah, apakah kemudian harus dipanggil atau tidak? Itu dia. Kita coba bahas nih pagi hari Ya. ini ya. Sudah hadir bersama dengan kami di studio ada Pak M. Jasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Betul ya Pak ya? Betul. Assalamualaikum Pak Jasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Dan nanti kita juga akan melibatkan siapa? Ibu Seli Andriani Gantina ini selaku anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019 begitu ya. Tapi Kita masih tunggu ya. masih tunggu untuk bergabung via Zoom bersama kami pagi hari ini. Tapi langsung kita ke Pak Yasin. Serupa tapi tak sama, betul? Betul. Jadi kalau perbandingan bahwa korupsi haji itu biasanya kan sekitar pengadaan perumahan atau pemondokan yang wujudnya hotel ya. Oke. Terus kemudian juga pengadaan catering dan pengadaan transportasi sekitar itu. Akomodasi lah ya. Itu terjadi di Mekah dan di Madinah. Nah, terus kemudian yang sekarang ini sedikit agak berbeda karena yang diduga melanggar itu adalah penetapan kuota haji khusus yang seharusnya kalau sesuai dengan aturan perundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 64 ayat 2 itu bahwa kuota haji khusus itu hanya 8% dari total keseluruhan kuota. Terus kemudian dan ayat 4-nya di pasal yang sama 64 itu bahwa itu berdasarkan urut-urutan penetapan itu. Urut-urutan itu bukan kok yang daftar sekarang kemudian diberangkatkan sekarang yang penting bisa bayar mahal itu nggak bisa yang seperti itu. Dan kemudian ada aturan memang penetapan kuota haji itu adalah oleh Menteri Agama. Itu di ayat 1. Aturannya tuh ya. Aturannya pasal 64 juga ayat 1. Tapi di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji itu bahwa telah pernah kita itu mendapatkan tambahan kuota itu tahun 2019 itu sebanyak 10.000. Oke. Nah, itu pembagiannya tetap berdasarkan aturan yang ada, yaitu 8% haji khusus dan 92% itu adalah haji reguler. Tapi kan yang berbeda saat ini kan dari 8% yang ada itu tiba-tiba diputuskan secara sepihak gitu ya informasinya naik jadi 11%. Ya. Yasin. Jadi jumlah yang berangkat seharusnya kalau ditambah 10.000 ya. Karena penetapan 50% itu tanggal 23 Juni tahun 2023 oleh Menteri Agama. 50-50 itu seharusnya tidak seperti itu. Ya 50 haji khusus, 50 haji reguler dari 20.000 tambahan kuota haji yang seharusnya apabila itu konsisten misalnya dikasih 10.000 aja ya, yang itu sudah melanggar juga, itu 17.680. Oke. Nah, sedangkan yang berangkat yang realnya itu adalah 29.661. Jadi yang tadi 11% tadi ya udah betul tadi yang seperti itu. Itu dia, Pak. Dari situ kalau saya membandingkan bahwa kasus korupsi ibadah haji dibandingkan dengan tahun 2014 ya? 14 dengan yang sekarang pintu masuknya bagi KPK itu mudah yang sekarang. Mudah yang sekarang justru. Mudah yang sekarang gitu ya ada seseorang ya kan yang melanggar aturan, melanggar hukum, kan udah melanggar itu. Terus kemudian menguntungkan diri pribadi, orang lain dan atau korporasi. Tapi begini Pak, kalau Anda tadi sampaikan ini sudah mudah pintu masuknya, harusnya sudah bisa terlacak, sudah cepat diusut oleh KPK. Tapi yang dimaksud Anda dalam hal ini adalah pimpinan kementerian pada saat itu yang juga masuk dalam aturan, kok belum dipanggil hingga saat ini Pak Jasin? Ya kalau saat itu kan memang ramenya kan di penghujung kepemimpinan periode 5. Nah seharusnya pimpinan periode 5 itu ya juga harus menangani itu karena itu namanya melibatkan hajat hidup para jemaat hidup orang banyak yang itu sangat
sangat penting sekali, sangat krusial itu apa dilanggar. Banyak orang yang dikecewakan, begitu loh. Justru, Pak, betul. Saat yang kemudian yang terpilih, sesaat setelah terpilih itu harus konsen terhadap ibadah haji ini. Jangan yang lain-lain dulu. Pansus sudah dibentuk, sudah menyimpulkan sesuatu, dan sudah diterangkan kepada publik itu pelanggarannya dan luar biasa itu terang benderangnya. Nah, tinggal KPK itu, ya itu menindaklanjuti itu paling gampang. Katanya, Lip. Tinggal begitu ya, tinggal menunggu. Iya, jangan lama-lama itu kehilangan momentum. Dan berarti kan kasus ini kan pengambil kebijakan adalah salah satu yang dipermasalahkan. Artinya kan level menteri yang bisa mengambil kebijakan seperti ini. Ya, level menteri, tapi tetap berdasarkan aturan perundangan, Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 8% itu sudah diacu pada waktu mendapatkan tambahan di tahun 2019. Artinya apa? Jurisprudensinya ada. Kenapa kok nggak dicontoh, kok mengambil sikap lain? Dan sepihak informasi tadi yang kita sepihak sebenarnya ya, bagaimana nanti hasil penyelidikan dari KPK. Dan sudah tersambung juga bersama dengan kami saat ini ada Bu Sely Andriadi Gantina, anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019. Selamat pagi Bu Sely. Selamat pagi Bu Sely. Selamat pagi Mbak Maria dan Pak Philip. Ya, Bu Sely, selaku anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019, sebenarnya Anda sudah mengendus nggak sih permasalahan kasus dari korupsi kuota haji di tahun 2024? Iya, sebetulnya pada saat kita pembentukan pansus hak angket haji di tahun 2024, kita sudah melihat adanya upaya penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, seperti yang tadi disampaikan bahwa di pasal 64 ayat 2 kaitan dengan kuota haji khusus, kita mengetahui bahwa ada yang namanya kuota haji Indonesia terbagi menjadi kuota haji reguler dan kuota haji khusus, dan di situ dicantumkan maksimal 8%. Nah, di luar itu pula kita melihat adanya ketidaksesuaian kaitan dengan jumlah kuota tambahan yang seharusnya ditetapkan mengikuti pola yang ada di Undang-Undang Nomor 8, tetapi ternyata Kementerian Agama kemudian dia membagi kuota tersebut sesuai dengan perhitungan mereka menjadi 50%, 50%, sementara undang-undangnya tidak berbicara seperti itu. Yang berikutnya lagi kita melihat adanya dugaan penyimpangan terkait dengan penggunaan nilai manfaat, di mana pada tanggal 10 Januari 2024 Dirjen Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU sudah meminta untuk pencairan nilai manfaat, sementara KMA-nya sendiri itu belum dibuat dan baru dikeluarkan per tanggal 15 Januari 2024. Tentu kan ada sesuatu yang janggal bagaimana BPKH bisa mengeluarkan keuangan tersebut sementara penentuan proses kuota hajinya masih belum selesai karena KMA-nya baru akan dikeluarkan per tanggal 15 Januari. Di luar itu juga kita melihat adanya penyimpangan-penyimpangan seperti adanya kuota batu, kuota yang memang tidak jelas siapa penggunanya, kemudian siapa yang akan diberangkatkan sebanyak 5.678 jamaah. Nah, ini tentu menjadi suatu titik celah di mana akhirnya kita juga menemukan adanya lebih dari 3.000 lebih jamaah pada saat pemerintah tahun 2024 dalam hal ini Kementerian Agama dia memberikan kuota kepada pendamping, kemudian pendamping jamaah dalam hal ini mahram, kemudian kuota penggabungan, kuota untuk pendamping lansia yang ternyata tidak sesuai dengan mahramnya. Tentu ini menjadi kegelisahan kami karena pada saat itu kita menemukan ada 3.000 lebih kuota yang ternyata dia tidak sesuai dengan tahun pemberangkatan, dan tentu ini akan menjadi one prestasi karena yang tidak seharusnya berangkat ada asas ketidakadilan untuk para jamaah yang sudah waiting listnya sekitar 20 sampai 49 tahun, kemudian Kementerian Agama dengan seenaknya saja dia menggunakan kuota tadi untuk terutama untuk kuota haji khusus yang memang tidak sesuai dengan masa tunggunya. Ya, tadi Anda sampaikan bahkan jelas gamblang begitu Anda sampaikan bahwa mantan Menteri Agama menggunakan dengan sewenang-wenangnya begitu ya kuota haji tidak sesuai dengan tupoksinya. Apakah kemudian hasil ini sudah jelas
terangkum dalam hasil Pansus tahun 2019 yang saat ini bisa digarap oleh KPK? Ya, di dalam rekomendasi Pansus Haji kita menyampaikan ada 6 rekomendasi yang tentu yang menjadi catatan kami ya. Pertama, kaitan dengan masalah kelembagaan, kemudian kebijakan, kemudian masalah distribusi kuota haji, kemudian masalah siskohat dan siskopatuh yang juga menjadi catatan kita. Terus ditambah juga mengenai mengenai proses pendaftaran yang tidak sesuai, kemudian penggunaan nilai manfaat yang tadi sempat saya sampaikan, kemudian mengenai jamaah cadangan lunas tunda yang ternyata yang seharusnya dia berangkat ternyata dipergunakan oleh Kementerian Agama sebagai dipergunakan untuk para jamaah yang tadi menjadi pendamping mahram, kemudian pendamping lansia yang ternyata juga dia tidak sesuai dengan mahromnya. Kemudian kaitan dengan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Agama, dan tentu itu menjadi ada 5 rekomendasi yang dikeluarkan, dan di rekomendasi yang keempat itu sendiri jelas berbunyi bahwa panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah seperti halnya Inspektorat, BPK, BPKP maupun yang lain-lain, dan manakala terjadi kerja pansus membutuhkan tindak lanjut dapat melibatkan pengawas eksternal seperti halnya BPK maupun aparat penegak hukum, artinya kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Itu sudah menjadi catatan kita. Oke, baik Bu Seli, saya nanti akan kembali ke Bu Seli, saya ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, apakah pihak swasta juga salah satu menjadi pintu masuk dari KPK untuk kemudian menggali kasus korupsi haji 2024, apalagi kemarin juga ada informasi Khalid Basalamah sudah dipanggil terkait travel agent penyedia layanan jasa ibadah haji. Untuk diminta informasi. Iya. Jadi penyelenggara haji khusus itu juga menjadi binaan Kementerian Agama. Oke. Jadi selalu diberikan pengarahan dan pengawasan dan dijelaskan tentang aturannya. Ya, apabila dia itu malah misalnya terlibat di dalam praktek untuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum di Kementerian Agama, ya itu juga bisa saja pihak-pihak yang terlibat melaksanakan penyimpangan itu. Karena harusnya tahu bahwa aturan perundangan itu hanya 8%. Dari 20.000 tambahan kuota haji itu kan banyak sekali. Itu hanya hak mereka itu hanya 8%. Kurang lebihnya ya 10.000 kurang. Oke, kalau kemudian memang binaan Kementerian Agama, artinya wajar dong ya kalau kemudian banyak publik mempertanyakan mengapa ya hanya travel-travel tertentu saja yang kemudian mendapatkan kuota lebih itu. Nah, itu yang menjadi fokus harus di situ. Itu harus diusut oleh KPK. Kenapa mendapatkan kuota lebih? Kemudian apa dia karena mau membayar dengan harga yang spektakuler, misalnya yang umumnya 250, dia berani bayar 300. Ya, karena berangkat itu juga para pendaftarnya dan tidak melalui urut-urutan yang seharusnya berangkat terlebih dahulu. Antrian dari haji khusus itu 2 sampai 7 tahun. Iya, betul. Terus antrian haji reguler ini lebih dahsyat lagi. Yang tadi disebutkan Bu Sili itu kan 20 sampai 30 tahun. Ya 49 tahun. Ya. Gimana nggak geram ya lihat berita ini, mereka yang sudah antri puluhan tahun gitu. Tidak adil. Kalau saya mantan KPK juga mantan Irjen Kementerian Agama yang dulu juga melakukan pengawasan. Di zaman kami dulu 2012 sampai 2017 tidak berani yang melakukan penyimpangan ibadah haji. Kita pantau, kita awasi, sampai ke Siskohat pun kita datangi dan kita sidak. Itu dia, ini kan persoalan kan ibadah ini Irjen haji. Irjen yang dulu tidak melakukan itu. Jadi orang yang mau ngutang-atik elektronik itu takut dengan kami. Ini sesuai dengan urutan, misalnya seperti itu di Siskohat, itu kita audit, dan di penyelenggaraan ibadah hajinya, itu baik yang ada di istilahnya di domestik maupun di sana, kita awasi semuanya. Bukan kita itu nganggur-nganggur saja makan gaji buta, tidak seperti itu. Di sana tuh hotel yang disewa misalnya 115 hotel yang ada di Mekah. Kami itu pantau semua, masuk satu persatu, bukan hanya pantau. Seperti itu. Nah, sehingga tidak ada itu misalnya markup atau memilih hotel yang jelek, itu nggak ada. Semua itu bintang 4 semua. Semua ada kamar mandinya di dalam. Maksimal itu adalah 5 orang isinya. Tertib kan?
Nah, begitu kami keluar tahun 2017 kan balik lagi dengan budaya lama. Nah, ini saya kira sistem seharusnya dijaga, jangan karena orangnya. Termasuk juga yang fokus kami saat ini kan yang menjadi hajat hidup orang banyak lagi-lagi ya. Ada ribuan, ratusan ribu antrian bahkan hingga puluhan tahun itu kuota haji ini ya. Bagaimana kemudian Mbak Sely sebagai anggota tim pengawas haji DPR tahun 2019 kemarin menyoroti hal ini. Betulkah judul kami saat ini Mbak Sely, korupsi kuota haji 2024, siapa pejabat terjerat? Sudah jelas. Dijawabnya saat lagi ya Mbak Sely ya. Kami kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kami bersama dengan Bu Sely, anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019. Bu Sely, artinya kalau begitu sudah jelaskah siapa saja pejabat yang terjerat dalam kasus ini? Sudah gamblang? Ya, kalau kita melihat apa yang kita lakukan pada saat pansus hak angket haji kemarin, itu sangat masif, terstruktur, dan sistematis. Karena dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas itu sudah terkoordinir dengan baik. Mohon maaf, tadi sempat disampaikan oleh Pak Yasin kaitan dengan Siskohat saja. Kalau kita berbicara Siskohat, maka siapa yang boleh mengakses Siskohat sehingga bisa mengutak-ngatik terhadap data-data para jamaah yang seharusnya belum berangkat tetapi sudah bisa berangkat. Karena ternyata kita melihat bahwa sistem komputerisasi terpadu haji dan umroh ini, terutama untuk yang Siskopatuh di haji khusus ini, terlalu banyak orang yang bisa mengakses terhadap Siskohat tadi, dari mulai kasubitnya langsung, kemudian dari subit perizinan, akreditasi, bahkan PIHK pun dia bisa mengakses terhadap Siskohat. Kemudian kita melihat juga adanya pelanggaran terhadap penggunaan nilai manfaat, karena tadi Pak Yasin saja justru juga bisa menilai harusnya ada jamaah yang belum berangkat tetapi dia mendaftar di tahun itu di tahun 2024, ternyata dia langsung bisa diberangkatkan. Nah, artinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama, belum dari sisi pelayanan, terutama dari mulai akomodasi perhotelan, kemudian konsumsi, transportasi, seperti itu, Mbak. Ya, artinya menurut Anda apakah kemudian juga elit Kementerian Agama dalam hal ini mungkin menteri dan juga kemudian pejabat-pejabat eselon 1 lainnya terlibat? Kalau Anda sampaikan tadi terstruktur. Ya, saya pikir mereka juga paham dan kita mengetahui bahwa sebetulnya mereka melakukan itu apakah ada perintah dari atasnya atau tidak. Jadi jangan sampai mengorbankan orang-orang yang ada di bawahnya, gitu kan. Padahal itu adalah perintah dari atasannya, dan tentu ini menjadi catatan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin pada saat pengalihan kuota haji khusus yang harusnya itu juga diberikan kepada PIHK yang memang dia layak mendapatkan. Kenapa ini hanya diberikan kepada PIHK tertentu? Bahkan ada 3.503 jamaah yang dia daftar di tahun 2024 dan dia langsung diberangkatkan oleh PIHK-nya. Padahal masa tunggunya kalau untuk haji khusus itu sekitar 2 sampai dengan 8 tahun. Nah, ini tentu menjadi temuan kami yang menurut kami harus ada pengusutan dari aparat penegak hukum, apakah ini memang ada pelanggaran ataukah memang dalam hal ini adalah maladministrasi. Tetapi tentu saja tentu bukan suatu pelanggaran maladministrasi, karena memang jelas ada uang mengalir, dan menurut kami pihak aparat penegak hukum lah yang layak untuk menentukan siapa saja yang terlibat. Ya. Selain kemudian mengawasi dari Kemenak sendiri, apakah juga Ibu Sely juga melihat dari sektor swasta, khususnya juga travel agent, apakah ada laporan-laporan terkait dari aliran-aliran dana yang menurut Bu Sely juga mengalir ke Kementerian Agama begitu? Ya, kita pada saat melakukan pansus hak angket haji, bukan hanya PIHK-nya saja yang kita undang, tetapi juga saksi. Artinya para jamaah, baik itu jamaah haji khusus maupun jamaah haji reguler, yang pada saat itu saya sempat ramaikan ada salah satu jamaah yang dia daftar, terutama di haji reguler saja, dia daftar hari itu, tahun itu, kemudian dia bayarnya bukan 59 atau 59 juta, tetapi dia membayarnya 150 juta untuk haji reguler.
Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu menggunakan penggabungan mahram dan sebetulnya mahramnya bukan keluarganya dia, tetapi orang meninggal di Kabupaten Bekasi, kemudian padahal posisi dia ada di kabupaten di salah satu di kota di Kabupaten Jawa Barat. Nah, tentu menurut kami ini betul-betul bukan lagi sesuatu yang harus ditutupi. Bahkan kami juga mendengar ada beberapa, mohon maaf, PIHK yang menyampaikan dia juga ditawari oleh Kementerian Agama mau tidak untuk memanfaatkan kuota haji khusus sehingga dari kuota tahun sebelumnya dia meningkat berlipat-lipat seperti itu. Oke, Pak Yasin. Duitnya udah kelihatan tuh. Korupsi berjamaah ini, Pak. Korupsi berjamaah dan sudah terang benderang. Jadi kalau KPK itu lambat-lambat, saya kira udah enggak pas lah ya. Kan tinggal follow the money kalau kata ya, follow the money itu kan ya PPATK. Ya, PPATK. Nah, KPK sebenarnya sudah bisa menghitung tuh kerugian negara secara sederhana. Nanti juga dilakukan audit investigatif oleh BPK atas kerugian pelaksanaan penambahan kuota ini, kerugian negaranya ya. Itu kan BPK atau BPKP itu. Karena udah lengkap. Seseorang melanggar aturan, perkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan perekonomian atau merugikan rakyat, semuanya sudah ada di dalam pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99. Apalagi yang dicari gitu loh. Bu Sili saya kira juga harus bersedia dan harus ikhlas kalau dimintai keterangan oleh KPK. Penjelasannya ini bagus, ini saya kira. Nah, ini pelanggarannya yang satu. Apa yang dilanggar? Yaitu Peraturan Menteri Nomor 130 15 Januari tahun 2024. Sampai saya hafal, ini kan juga dari itu menetapkan bahwa kuota haji khusus 10.000, kuota haji reguler 10.000, artinya 50-50. Setelah itu realisasinya justru yang seharusnya itu kuota haji khusus itu hanya dari 17.680 menjadi 27.680, tapi faktanya 29.661. Lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Ini yang harus dikorek dulu. Segera aja tetapkan sebagai tersangka orang yang dalam kriteria pasal 3 tadi. Nah itu dia Pak, kalau tadi Bu Seli sudah sampaikan, ini nggak mungkin satu orang terstruktur bahkan bawah hingga atas. Kalau menurut Anda paham, Anda pernah menjadi elit KPK, Anda pernah menjadi elit Kemenak juga. Siapa pejabat terjerat? Ya sebenarnya membuat kebijakan. Tuh pertama yang melakukan pelanggaran. Kalau Perdana Menteri harus artinya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang di situ di pasal 64-nya itu adalah ayat 2 itu hanya 8% kalau haji khusus. Dan itu pernah diterapkan pada waktu penyelenggaraan haji tahun 2019. Kenapa itu tidak ditiru saja? Aman kan? Nah dia menginisiat yang lain tapi justru melanggar aturan, memperkaya diri sendiri orang lain, itu yang buktikan KPK itu nanti. Jadi kalau sudah begitu digede-gedein tuh kuota haji khususnya, itu ada indikasi mens rea atau evil intention dari para pejabatnya. Ya pelaksananya dirjen dan ke bawahnya itu yang juga punya kuasa atas penyelenggaraan ibadah haji, itu pun juga terkena atas pelaksananya. Kan siapa yang melakukan? Kuota ini kan nggak main-main, nggak mungkin kan orang-orang level bawah di Kemenak yang bermain di sana. Nah ya mestinya kan dirjennya mengingatkan Pak Menteri ini jangan seperti itu. Di tahun 2019 itu 8% haji khusus, 92% haji reguler. Itu aja Pak, dapatnya 20 itu. Sehingga fair gitu. Wewenang ini dipegang hanya oleh Menteri? Iya, tapi kan tetap harus merujuk kepada undang-undang kan. Kalau peraturan menteri kan tidak bisa mengalahkan undang-undang. Itu sudah pelanggaran luar biasa dan tidak ada yang mengingatkan. Yang harusnya mengingatkan ya jajaran struktural di bawahnya. Eselon 1, Eselon 2 atau Eselon 3 di Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Dirjen PHU. Kalau Pak Yasin sendiri melihat sejauh ini KPK masih mencoba untuk menunggu untuk memanggil menteri saat itu Menteri Agama, apa yang ditunggu kalau dari kacamata Pak Yasin? Ya pemanggilan itu kan ya secara kengkaran, jangan nunda-nunda. Menteri Agamanya harus segera dipanggil. Datang atau tidak datang dipanggil atau diundang dulu untuk memberikan kesaksian. Kemudian pansus DPR itu mengenai pansus kuota haji itu juga harus diundang. Kalau tidak boleh dikatakan dipanggil ya, diundang untuk memberikan penjelasan tentang hasil akhir.
Yang sekarang ketuanya kan jadi menteri Pak Nusron Wahid. Ya kan enak kan diundang gitu. Sehingga jangan ragu-ragu melangkahnya lambat-lambat, padahal ini kan kasusnya udah lama gitu loh. Tuh, saya kira itu untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya calon. Ya tuh, calon apa itu namanya? Calon ibadah haji dia tuh. Ya, itu harus diperpihaki. Jumlahnya banyak sekali. Lebih dari 5 juta itu. Dan antriannya adalah 20 tahun sampai 49 tahun. Ya, antriannya itu yang kemudian menjadi ya, kalau misalnya ya yang dolim sekali. Misalnya kan tidak mungkin orang pasangan baru punya anak kecil udah didaftarkan ibadah haji kan tidak mungkin. Biar dia dapat menunggu antrian itu sesuai dengan lama tunggu antriannya itu. Saya kira itu harus tegas, harus cepat KPK itu, dan biar masyarakat merasa diperpihaki. Gitu. Saya kira gitu. Baik. Ya. Saya mau ke Bu Sely. Bu Sely, bagaimana kemudian Pansus Haji DPR tahun 2019 ini akan mendorong kasus ini supaya cepat selesai, begitu Bu Sely? Siap juga dipanggil Bu Sely. Ya. Ya, saya selaku anggota DPR RI pada saat memang dibutuhkan untuk memberikan keterangan, termasuk seluruh anggota Pansus dan Ketua Pansus pasti beritikat baik untuk bisa mempercepat proses ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan di dalam 5 poin rekomendasi kami sudah menyampaikan bahwa Pansus Hak Angket mendorong untuk adanya penguatan peran lembaga pengawasan internal, dalam hal ini tadi inspektorat yang menurut kami lalai untuk bisa melakukan pengawasan. Kemudian kita juga membutuhkan adanya pelibatan pengawasan eksternal seperti halnya aparat penegak hukum dari mulai BPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan KPK, dan tentu dalam rangka memberikan asas keadilan kepada para jamaah yang notabene ada 5,4 juta jamaah seluruh Indonesia, maka negara harus betul-betul serius untuk bisa menangani permasalahan ini. Ya, jadi saya kira setuju dengan Bu Sely itu, sehingga kasus ini segera ada ujungnya gitu loh. Dan jangan sampai menjadi presiden. Yang dulu aja naikin kuota kemudian dibagi-bagi seenaknya sendiri aman. Nah, kemudian ke menteri yang berikutnya akan meniru seperti itu kan tidak bagus. Walaupun kita harapannya janganlah, tidak seperti itu. Ini harus segera diselesaikan. Khususnya ini kan sudah masuk di ranah penegak hukum, yakni KPK. Ini citra KPK juga dipertaruhkan loh. Citra KPK dipertaruhkan. Masyarakat juga menunggu kasus ini apakah bisa cepat selesai, bisa cepat ditindaki oleh KPK begitu? Kalau skop areanya dari kasus ini adalah nasional. Iya, hajat hidup orang banyak. Melibatkan hajat hidup orang banyak, jutaan orang. Yang ketiga kerugian negaranya kalau menurut saya ya, hitung-hitungan secara kasar aja tuh lebih dari 1 triliun dan bahkan hampir sama dengan IKTP itu. Yang artinya sudah jelas ada potensi suap gratifikasi di dalamnya? Iya, tinggal pinter-pinternya KPK bekerja sama dengan PPATK ini dari kemana nih alur uang ini. Ya? Kalau memang tidak keluar ya disidak, kalau sudah naik ke tingkat penyidikan kan punya upaya paksa itu, penggeledahan. Jangan-jangan ada bunkernya atau ada uang yang ditaruh di tembok seperti yang dulu kan pernah juga. Bandar begitu ya kalau kata kasus judul. Itu dia, sampai ada bunker sih ini berarti udah luar biasa nih nilainya. Penyimpanannya luar biasa ya. Ya duitnya banyak, kalau 2 triliun lebih misalnya ya. Ini kan masyarakat bisa mengira-ira seperti itu. Jadi kalau 250 juta dikalikan 200, dikalikan 10.000 saja. Ya ini sudah luar biasa itu. Kita harus siapin sempoa ya pagi hari ini ya. Nah, faktanya lebih dari 10.000, makanya saya sebutkan kuota real yang dilakukan oleh misalnya ya penyelenggara ibadah haji khusus itu adalah 29.661. Ini nggak main-main Pak Jasin. Nah, makanya itu. Jumlah yang luar biasa, potensi kerugian negara tadi Anda sampaikan juga luar biasa. Mbak Sely, singkat saja harapan Anda sebagai anggota tim puas haji terkait dengan kasus ini seperti apa Mbak? Singkat saja. Ya, kami berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas oleh aparat penegak hukum, dan yang berikutnya kita berharap bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh untuk di tahun berikutnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau warisan kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama di periode ini, dan tentu
ini menjadi catatan kami juga bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan kelembagaan di mana regulator dan operator ini harus terpisah tentu menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh DPR RI, termasuk juga perubahan terhadap pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, karena ini momentum besar ya, Bu Selly dan juga Pak Yasin, tidak hanya kemudian untuk menguak siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini, tapi juga perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri. Ya. Terima kasih banyak Pak Yasin. Terima kasih Pak Yasin atas waktunya bersama kami. Bu Selly juga telah memberikan pencerahan ya terkait kasus korupsi haji 2024. Terima kasih Bu Selly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Ini warga Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran Kali Malang, Bekasi. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, warga Bekasi digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran Kali Malang Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Penemuan mayat, Bos. Ya, dalam keterangan yang disampaikan pemirsa, kalau kita lihat pemirsa, ini cuplikan video penemuan sesosok mayat di aliran Kali Malang, Bekasi Timur pada Kamis 26 Juni lalu. Video ini sempat viral setelah diunggah di laman Instagram. Dalam cuplikan video tersebut, tampak ada sejumlah warga yang terlihat berada di bantaran Kali Malang, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dalam keterangan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, membenarkan adanya temuan mayat laki-laki yang mengambang di wilayah Kali Malang. Saat ini kasus penemuan jasad mengambang di Kali Malang, Bekasi Timur sudah dalam penanganan pihak Polsek Bantar Gebang serta Polres Metro Bekasi Kota. Ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kasus penemuan mayat ini, kita sudah terhubung dengan reporter TV One, ada Putri Lestari yang saat ini berada di TKP. Selamat pagi Putri, bagaimana, ada informasi terbaru apa dari kasus penemuan mayat ini? Silakan. Ya, baik Philip dan juga Maria, di sekitar sinilah tempat penemuan mayat mengambang yang sempat menggegerkan warga Bekasi, di mana penemuan mayat tersebut ditemukan pada hari Kamis 26 Juni 2025 lalu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Penemuan mayat di sekitar sungai ini memang dekat dengan exit tol dari Bekasi Timur. Dan memang dari pernyataan dari petugas berwenang, mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan usia 31 tahun berinisial AP. Temuan dari mayat tersebut memang awalnya viral di sosial media dikarenakan memiliki narasi dalam kondisi terikat. Namun saya sudah komunikasi dengan salah satu saksi yang melihat langsung dan juga mengevakuasi korban dengan bambu, dan salah satu saksi tersebut berkata bahwa memang mayat tersebut tidak dalam kondisi terikat, namun memang benar dalam kondisi mengambang. Maka dari itu saya sudah bersama dengan salah satu saksi yang sudah hadir bernama Pak Herman yang ikut melihat dan juga mengevakuasi korban untuk tahu bagaimana kronologi lengkap dari mayat mengambang di Kali Malang tersebut. Selamat pagi Pak Herman. Pagi. Pak Herman, boleh dijelaskan nggak sih bagaimana kronologi awal dan apakah benar memang mayat tersebut dalam kondisi terikat? Setahu saya mayat tidak keadaan terikat. Mayat keadaan tertengkurap dan tangan terbentang seperti ini, kaki juga terbentang dan udah dikerubuni dengan rumput-rumput. Lalu bagaimana Pak Herman menemukan mayat tersebut awalnya? Apakah mengira memang tersebut mayat atau memang tumpukan sampah saja? Ya, jadi yang saya lihat itu dari kejauhan emang tumpukan sampah. Jadi setelah dekat karena terbawa arus, tiba-tiba kok ada kedua kaki yang terbentang gitu. Jadi karena airnya sedikit bening juga, airnya sedikit bagus, jadi kelihatan kaki tersebut. Barulah ada rekan saya juga yang teriak bahwa itu mayat. Ada yang merintahkan langsung seluruh ke pos polisi, panggil polisi, lalu datang seorang kantip Disub, Bapak Disub ke sini menyarankan untuk cari bambu agar mayat tersebut bisa dipinggirin. Lalu saya sama teman-teman langsung cari bambu, dapat, langsung saya pinggirin.
berdua sama teman. Udah dipinggirin, bapak disub tersebut menyarankan lagi untuk cari tali untuk mengikat di bagian tubuhnya atau tangannya agar mayat tersebut tidak terbawa arus lagi, seperti itu. Tapi Pak, kalau melihat penemuan mayat ini pertama kalinya atau memang sudah sering terjadi di Kalimalang ini? Kalau dengar sih ya sering, cuman saya selama saya nongkrong di sini, duduk-duduk istirahat di sini, baru kali ini saya melihat ada mayat lewat di sini, melintas ke sini. Oke, jadi mayat tersebut setelah Bapak ambil maksudnya dipinggirkan dengan bambu tersebut langsung dibawa oleh pihak yang berwenang gitu ya Pak? Ya, seperti itu. Kurang lebih sekitar 30 menit lah baru datang PMI, dari pihak PMI ke sini bawa kantong jenazah, baru kita diangkat bareng-bareng rame-rame sini, lalu dibawa ke ambulan. Setelah itu kami udah bubar semua masa sini. Oke, baik Pak Herman, terima kasih banyak atas kronologinya untuk mayat mengambang yang ada di Kalimalang tersebut. Begitu Philip dan juga Maria, bagaimana kronologi lengkap dari salah satu saksi yakni Pak Herman yang melihat langsung dan juga mengevakuasi korban dengan sebilah bambu di Sungai Kalimalang yang ada di sebelah kanan saya ini. Apabila memang Anda lihat Philip dan juga Maria serta pemirsa, memang aliran sungai ini cukup deras sehingga memang dari saksi tersebut ia saat melihat mayat langsung mengambil sebilah bambu untuk dipinggirkan dan juga untuk menunggu dari pihak yang berwenang mengevakuasi dari korban tersebut. Dan dari informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa memang korban sudah dijemput oleh pihak warga di rumah sakit, namun untuk penyebab kematiannya kami masih belum bisa mengkonfirmasi kepada Anda, Philip, Maria dan juga pemirsa TV One bagaimana penyebab kematian dari korban tersebut. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Philip, Maria kembali ke studio. Ya, penyebabnya yang hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak polisi. Terima kasih Putri Lestari atas informasi lengkap Anda langsung dari Kalimalang, Bekasi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ini ada berita banyaknya tembok berlubang di jalur rel kereta api Stasiun Jatinegara yang kini menjadi perhatian publik, Ayah. Itu dia. Itu temboknya berlubang, diduga dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan digunakan sebagai tempat prostitusi. Waduh, ini gawat. Harus kita bahas usai jeda ya. Sesaat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, hadang mobil pelaku pencurian, warga Jakabaring Palembang nyaris ditabrak dan ditembak pelaku pencurian. Ya, beberapa warga di Jalan Aibtu Wahab, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring Palembang menghadang mobil yang dikendarai oleh orang yang diduga pelaku pencurian. Namun pelaku pencurian langsung tancap gas, pemirsa, dan bahkan melepaskan beberapa kali tembakan. Polisi pelaku ini diduga berjumlah lebih dari 1 orang dan juga diketahui warga tengah mencuri peralatan di tower milik salah satu provider. Ya pemirsa, informasi lain untuk Anda ini sering berulah ya dan juga melakukan keributan terhadap warga. Ini 5 remaja yang merupakan anggota geng motor ditangkap polisi. Ya, pertikaian mereka diabadikan oleh kamera warga saat melihat keributan yang diduga anggota geng motor. Para pelaku akhirnya teridentifikasi dan berhasil ditangkap di masing-masing tempat. Ada yang diringkus di kediamannya, ada juga yang ditangkap saat memancing di kolam. Polisi sendiri telah menangkap 5 pelaku tersebut untuk dimintai keterangan. Masih seputar geng motor, pemirsa, sejumlah pemuda yang sedang duduk ini diserang oleh geng motor dengan busur panah hingga balok kayu. Ya, aksi penyerangan tersebut bukan kali pertama terjadi. Informasinya ini beberapa hari sebelumnya sejumlah kawanan geng motor juga melakukan penyerangan bahkan hingga membuat warga sekitar resah. Jadi menurut warga nih informasinya pelaku secara tiba-tiba ini datang langsung nyerang dengan busur panah, bahkan tidak hanya itu saja tapi ada batu juga dan juga balok kayu. Ya, jadi untuk mengantisipasi aksi anarkis geng motor ini, petugas Dimas, kemudian Babinsa dan juga sejumlah tokoh masyarakat gitu ya pemirsa ya,
ini sudah berjaga di sekitar lokasi penyerangan agar hal serupa tidak kembali terulang. Ya, kita bergeser sedikit ke wilayah Banten, pemirsa. Ini seorang pria babak belur nyaris kehilangan nyawa usai diamuk warga saat kepergok mencuri barang di masjid Kabupaten Serang, Banten. Terduga pelaku warga Tenjo, Kabupaten Bogor nekat mencuri di masjid ini di Desa Pasir Buyut, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor dan hasil curian lainnya ini diamankan oleh pihak kepolisian. Kondisi pelaku yang terluka parah membuat pemeriksaan polisi tertunda. Polisi menghimbau masyarakat untuk tidak main hakim sendiri. Pemirsa, tembok berlubang di jalur rel kereta api Stasiun Jatinegara banyak ditemukan dan jadi perhatian publik karena kalau terkait lubang-lubang, Maria Segaf dan pemirsa, ini diduga dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk digantikan tempat praktik prostitusi. Nah, itu dia. Bagaimana bisa kemudian tombok berlubang ini juga informasinya sering juga digunakan untuk menyeberang. Jadi kalau kita lihat pemirsa, pihak KAI pun juga sebenarnya menyayangkan ya hal ini terjadi. Pihak KAI informasinya sih akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bisa bagaimana ya agar tembok ini bisa segera ditutup gitu, seluruh tembok berlubangnya, dan juga melakukan peningkatan patroli tentunya di wilayah rel kereta api Stasiun Jatinegara. Jadi jangan sampai nih ya dibuat untuk hal-hal yang nggak baik lah ya, hal mesum, kemudian juga di hal-hal kriminal lainnya gitu kan. Nah, coba kita dalami hal ini ya, Philip ya. Sudah rekan kami langsung di lokasi yang juga akan tanya-tanya ke warga bagaimana sebenarnya kondisi di sana dan juga aktivitas sehari-hari. Sudah ada Virgi Dinas di sana. Halo Virgi. Ya, halo, selamat pagi Maria dan juga Philip. Tembok ini harusnya menjadi pengaman dan juga kenyamanan bagi sekitar. Namun sayang sekali tembok ini rusak dan bolong dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, entah untuk menyeberang atau untuk hal-hal lain. Terbenam, tidak ada aktivitas. Karena apa kabar Indonesia on location? Oke, kalau Anda lihat pemirsa ya, tadi rekan Nah, Philip, tadi kan teman kami ya, Virgi Daina sudah ada di lokasi nih, menggambarkan ya, ini adalah gambar kondisi terkini tadi ya, langsung di lokasi. Memang banyak nih tembok-tembok milik PT KAI yang berlubang, dijebol gitu ya. Bisa dibilang ya, dirusak kemudian disalahgunakan. Informasinya digunakan sebagai tempat prostitusi. Maria Segaf sebenarnya pernah nggak lewat malam ketika malam hari ya, ini di depan rel Jatinegara? Sering, karena kan rumah saya kan dekat situ tuh, ya kan. Kalau pada saat lewat memang nggak pernah merhatiin sih sebenarnya. Oke, memang kan, kalau dari laporan warga, beberapa pengalaman sekitar juga ya, melihat ini kalau malam di atas jam 10, tapi dulu ya, ini dulu. Banyak wanita-wanita yang kemudian menjajakan, menawarkan diri, begitu. Oh, oke. Ini makanya kemudian dugaannya kan memang digunakan sebagai tindak pidana prostitusi. Nah ini dia, nih teman kami juga sempat mengecek langsung. Karena lubangnya nggak kecil ya, cukup gede besar, banget nih, ini cukup gitu besar. kan. Jadi bisa semua orang dilalui. bisa lewat nih, Ya, gitu kan di situ kan. Nah, jadi jangan sampai kemudian di balik tembok ini di bagian rel kereta itu justru jadi tempat prostitusi itu tadi. Betul, karena juga selain tembok yang berlubang ditemukan barang-barang yang mengarah ke sana, tindak pidana prostitusi begitu ya. Misalnya pakaian bekas seperti ini, kita saksikan bersama-sama ya.
kemudian pakaian dalam yang berserakan. Sampai ada alat kontrasepsi juga di situ. Betul. Oke. Artinya kan ini cukup kuat mengarah ke... Warga kan resah ya, jangan sampai kemudian ini juga lokasi dekat rumah saya nih ya, jangan sampai wilayah itu jadi dicapnya jadi wilayah yang negatif gitu loh, Philip. Jadi kan resah juga kami sebagai warga kan. Oke, kami sudah terhubung dengan Virgi. Virgi, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip dan juga Maria, untuk tembok yang hancur ini apakah benar ada praktek prostitusi? Kita akan langsung tanyakan saja pada warga. Ini namanya Bang Anton. Bang Anton, kita kembali lagi Bang Anton. Bang Anton, ini kan sudah viral nih Bang Anton. Selain dirusak oleh warga, oleh oknum yang tidak bertanggung jawab katanya nih Bang Anton, ini juga katanya ada praktek prostitusi di balik tembok ini. Kalau Bang Anton sendiri gimana menanggapi hal itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya nggak tahu persis ya Mbak ya, kalau yang hal seperti itu. Cuman kalau menurut saya alangkah baiknya sebaiknya tutup aja Mbak temboknya Mbak. Biar tidak ada yang namanya dugaan prostitusi atau mungkin hal yang ya bisa dibilang negatif lah gitu loh. Untuk kenyamanan warga, untuk halal orang warawiri berkendara biar enak. Karena menurut saya sih di sini kadang suka ada yang parkir pedagang gitu loh. Iya. Bang, ini kan katanya Bang, banyak orang yang melihat, ada komen-komen juga kalau malam hari ini banyak orang yang parkir liar di sini karena katanya ada praktik prostitusi. Itu Abang pernah melihat sendiri tidak? Kalau untuk melihat sendiri saya sih nggak tahu persis ya Mbak ya, itu baru dugaan aja. Masalahnya gini, soalnya memang setiap malam selalu ada pedagang maupun yang mobil parkir di sini gitu loh. Cuman untuk hal-hal dugaan seperti itu ya nggak tahu persis. Cuman memang maaf suka ada waria-waria di sini Mbak. Cuma itu aja. Oh, jadi memang kalau malam ada aktivitas banyak di sini ya Bang. Itu yang membuat curiga dan sebenarnya mengganggu karena parkir liar ya Bang ya. Baik Bang, kalau Abang sebagai warga yang dekat di sini merasa terganggu nggak sih Bang dengan isu yang ada belakangan ini Bang? Kalau merasa terganggu enggak, karena rumah warga dengan ini jauh, cuman menurut saya dengan temboknya ini takutnya anak kecil ya kan bermain di sini nggak tahu dengan apa di balik tembok ini gitu, membahayakan lah untuk anak kecil gitu Mbak. Baik Bang, tapi kalau secara general atau secara umum sudah ada belum Bang edukasi dari pemerintah, dinas atau pusat Pol PP untuk warga nih agar sama-sama kita menjaga tembok ini gitu? Seperti apa Bang? Ya kalau terus menjaga sepertinya udah ada hal yang seperti itu. Ya cuman kita kembalikan lagi kepada orangnya ya Mbak ya. Yang mau menjaga, cuman yang bagi merusak yang merusak. Karena tujuan mereka apa? Mungkin mereka juga mencari duit ya Mbak, nyari nafkah. Kita mau ngomong apa? Jadi otomatis ya kewenangan kita kembalikan lagi ada pihak yang wajib. Ada Pol PP atau mungkin ya yang lain seperti polisi apa Mbak gitu aja Mbak. Oke, baik Pak. Sekarang coba kita lihat bersama yuk Pak. Bolongan atau yang dirusak ini kira-kira sudah sebesar ini loh Pak. Ini memang sangat membahayakan ya. Apalagi benar tadi kalau kata Bang Anton bahwa anak kecil ini bisa tidak tahu dan merasa penasaran. Kira-kira kenapa ada yang tertutup, ada yang bolong ya Bang ya. Baik Bang, tapi ini kan sebenarnya kalau bisa dilihat ini tidak ada aktivitas kayak sampah ataupun terpal ya. Nah kira-kira Bang, Abang pernah melihat sendiri tidak orang merusak ini? Kalau untuk melihat sendiri dengan mata kepala sendiri itu enggak. Tidak ada gitu kan. Tapi entah ya kalau misalkan kerjainnya kapan-kapan saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi nggak pernah melihat sendiri Mbak. Gitu. Baik, walaupun tidak pernah melihat tapi ini pasti membutuhkan sebuah usaha loh Bang Anton kan ya untuk merusaknya. Apalagi dengan bolongan sebesar ini tidak mungkin dikerjakan dalam waktu yang sebentar. Pasti sudah ada bolongan dikit. Nah, tapi kalau Abang sendiri nih ya, saya tanya jujur. Abang pernah nggak nyebrang karena lebih cepat dari bolongan ini? Pernah nyebrang nggak? Kalau saya pribadi nggak pernah Mbak. Iya kan saya nggak khawatir takut ya kan. Tapi nyebrang area seperti ini kan. Ya takut kereta kanan apa kiri dari timur barat segitu. Yang pasti saya nyari keselamatan lah Mbak. Iya. Walaupun ini jalur cepat tapi ini sangat berbahaya dan dilanggar ya Bang ya. Nggak boleh ya. Nah baik Bang. Berarti Abang juga kita sama-sama mengingatkan kalau ada yang merusak ini kita langsung hadang ya Bang ya. Iya benar. Baik. Nah Bang pesan Abang nih Bang. Untuk orang-orang yang kira-kira ada niat untuk merusak ini apa nih Bang pesannya Bang? Kalau pesan saya janganlah, jaga lingkungan masing-masing. Tujuannya apa? Buat keselamatan ya entah kita pribadi, keluarga atau mungkin hendak sanak taulan ya kan. Ya paling tidak jagalah kalau bisa jangan sampai seperti ini kan jelek ya dilihatnya ya kan. Yang lain rapi bagus tapi ini doang cuma bolong seperti ini. Ya mohon maaf saya bilang untuk warga tolong jaga masing-masing lah biar untuk nyaman itu aja Mbak.
Baik Bang Anton, terima kasih banyak. Mantap Bang Anton ya. Semoga kita sama-sama menjaga tembok ini agar nanti kembali seperti sedia kala. Maria dan Philip, itulah dia wawancara singkat saya bersama dengan warga bagaimana ia melihat langsung memang tembok ini sejatinya tidak bisa dipastikan siapa yang menghancurkan dan belum dapat dipastikan juga apakah ada praktek prostitusi. Yang pasti setiap malam selalu ramai mulai dari parkir liar, pedagang dan lain sebagainya. Sekian, kembali ke Anda Maria dan juga Philip. Ya, baik, terima kasih Virgi Dainas untuk laporannya langsung dari kawasan Jatinegara. Tentunya kita berharap tembok-temboknya segera ditambal. Itu dia. Untuk menghilangkan praktek prostitusi di sana. Terima kasih Virgi Dainas untuk laporan Anda. Ya pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda di mana KPK lakukan OTT di Sumatera Utara. Total ada 5 orang termasuk bahkan pejabat Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan juga pihak swasta yang diamankan polisi. Ya, OTT ini terkait tindak pidana korupsi ya, proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Betul. Kalau kita lihat pemirsa, ini ada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, di mana memang salah satu dari kelima orang ini masih berstatus sebagai saksi karena memang belum cukupnya bukti. Oke, ini OTT terkait tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dugaan korupsi proyek ini bernilai 230 miliar rupiah. Dari total 6 tersangka yang ditetapkan, 5 sudah ditetapkan sebagai tersangka begitu ya. 1 lainnya berstatus saksi, termasuk diantaranya Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Direktur Utama PT DNG pihak swasta yang diduga menyuap. Para tersangka ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Turut pula diamankan uang 2 miliar rupiah dari pihak swasta untuk memperoleh proyek jalan. Dan kita simak ini berikut pernyataan dari KPK dalam konferensi pers ya. Belum cukup bukti bahwa dia sebagai pelaku. Jadi sehingga kategorinya adalah saksi. Tetapi ini adalah baru permulaan gitu ya, Mas Rizky ya. Jadi ketika nanti pendalaman kita juga akan melakukan upaya paksa lainnya, penggeledahan dan lain-lain gitu ya, penyitaan. Apabila memang ternyata orang ini yang kita dugaan ini kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang lain, maka tidak menutup kemungkinan. Ya pemirsa, kami akan jeda sejenak dan di segmen selanjutnya kami akan kembali dengan berita-berita viral. Salah satunya ini sebuah pesawat Batik Air gagal mendarat di Bandara Silampari, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sesaat lagi. Yang viral, hari ini kita buka yang viral dengan berita petugas Gulkarmat Sektor Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara berhasil mengevakuasi seorang perempuan yang terjebak di dalam lift di Ayah. Ini dia lagi-lagi tim damkar best gitu ya. Seorang perempuan terjebak dalam lift di sebuah gedung di kawasan Sunter Agung, pemirsa, di Jakarta Utara. Nah kalau kita lihat, korban ini terjebak di dalam lift tersebut sekitar kurang lebih setengah jam lah ya. Dan dugaannya sih memang lift tersebut tengah mengalami gangguan ataupun kerusakan. Jadi sehingga seorang perempuan ini terjebak di dalamnya. Dan menggunakan alat pembuka hidrolik yang kalau Anda lihat saat ini ada petugas Gulkarmat ya yang sedang membuka lift dengan menggunakan pembuka hidrolik. Perlahan-lahan kemudian akhirnya berhasil membuka pintu lift dan korban pun keluar dengan selamat setelah kurang lebih 15 menit melakukan proses evakuasi. Lumayan ya 15 menit ya. Itu dak-dik-duknya udah berasa tuh kalau di dalam lift. Dak-dik-duk-duer. Nggak pakai der dong. Itu udah khawatirnya kan kehabisan oksigen gitu loh, lift. Kalau Ayah kemungkinan membutuhkan damkar kalau terjebak di apa? Terjebak masa lalu? Masa lalu maupun juga masalah jangan dibahas ya.
Ya, kita ke berita viral, selanjutnya. Ada apa lagi, Maria Segar? Nah, ini kita juga viral di media sosial kemarin, pemirsa. Ada sebuah pesawat Batik Air khususnya ini yang gagal mendarat di Bandara Silampari, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Karena gagal mendarat di sana, pesawat kemudian kembali mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Namun, seperti Anda lihat ya, kondisinya ya, sempat tergelincir pada saat berada di landasan. Kalau kata anak ini ngepot pesawatnya ya. Pesawat mengalami masalah saat roda pendaratan menyentuh landasan pacu. Pesawat ini terkena crosswind atau angin samping sehingga pilot pun harus bermanuver. Dia memilih untuk bermanuver dengan side slip atau mendarat dengan memiringkan pesawat sedemikian rupa. Salut untuk pilotnya yang mengendarai ya. Ini karena akan membawa tanggung jawab besar nih ya, banyak juga nyawa di dalamnya. Jadi kenapa kayak ada gangguan langsung deh mendarat gitu ya, dan alhamdulillah selamat. Lebih bahaya crosswind atau enterwind? Lah, lebih bahaya lagi kalau enterwind ya itu ya. Tapi kalau dikerok kan beres kalau enterwind. Wah, ini lebih bahaya ya? Ini lebih bahaya, crosswind lebih bahaya. Kita ke berita viral selanjutnya, pemirsa. Seorang pria nekat melakukan percobaan pemerkosaan dan kekerasan terhadap seorang wanita. Ya, dan ini kalau kita lihat pemirsa, ini terjadi di Kota Sorong, dan berikut informasi untuk Anda. Jadi kalau kita lihat nih ada rekaman CCTV ya, perhatikan secara seksama nih, ada seorang wanita yang sedang duduk di pinggir jalan kampung di Jalan Bangau 2, Kota Sorong. Ada pria yang menghampiri, ini adalah pelaku yang langsung melakukan penganiayaan dan bahkan juga percobaan pemerkosaan, sehingga harus kami samarkan gambarnya. Nampak di sana ya ada aksi penganiayaan. Korban melawan membuat warga sekitar berdatangan. Pelaku pun panik dan langsung melarikan diri. Jadi polisi yang menangani kasus ini seperti Anda lihat ya, pelaku sudah ditangkap, sudah diamankan oleh polisi. Petugas pun terpaksa harus melumpuhkan pelaku karena berusaha melarikan diri. Nah, ini nggak kalah viralnya nih ya. Jadi ternyata yang bikin kepala geleng-geleng nggak cuma Philip aja. Tapi? Ya kan? Nih kalau di Jawa Timur ini. Ada apa? Ada sound horek namanya ya. Sound horek yang bikin geleng-geleng kepala warga Jawa Timur, pemirsa. Karena kalau dilihat ya, rombongan sound system suara super berisik itu kali ini terjebak di genangan lumpur di Malang, Jawa Timur. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Ya, pasti banyak nih warganet yang bahagia melihat ini rombongan sound horek terjebak lumpur di daerah Kasin, Kota Malang. Nah, ayah, gara-gara terjebak lumpur, lumayan agak tebal ini, rombongan pembuat berisik dan kekacauan tersebut tidak bisa bergerak. Begitu. Bahkan kita lihat seperti lomba tarik tambang begitu ya. Betul, kayak tarik tambang massal. Menarik mobil sound horek untuk keluar dari genangan lumpur. Biasanya sound horek ini menggerakkan rumah-rumah warga, tapi kali ini gagal bergerak. Ya. Kalau lagi ditarik dari genangan lumpur, sound horeknya nyala atau mati? Matilah. Nyala. Kok bisa? Supaya lumpurnya ikut joget. Bisa aja di Philip nih. Ya, kita ke berita viral selanjutnya, pemirsa. Seorang pria di Gresik, Jawa Timur terjatuh ke dasar sumur sedalam 35 meter. Evakuasi korban berlangsung dramatis. Kami hadirkan pemirsa video evakuasi dari tim Damkar untuk Anda, di mana Damkar Gresik bersama dengan BPBD Gresik berusaha mengevakuasi Muhammad Fahrizal. Ini kedalamannya adalah 35 meter, jadi tidak main-main begitu ya, dan juga butuh proses yang panjang dalam mengevakuasi korban tersebut, di mana tim Damkar kemudian akhirnya berhasil mengevakuasi korban dan akhirnya harus keluar, karena kurang lebih proses evakuasinya bahkan mencapai 2 jam ini. Pada saat kemudian berhasil diselamatkan, korban diketahui mengalami patah tulang karena terjatuh kan cukup dalam ya, 35 meter menuju ke sumur. Informasinya sih pada saat awal korban ini salah menginjak tutup dari sumur tersebut sehingga langsung terjatuh ke dalam sumur. Ke dalam sumur. Aduh, sudah selesai informasi-informasi viral, artinya sudah selesai juga perjumpaan kita pada hari ini. Sayang sekali, sedih ya.
Tapi jangan sedih dong. Berakhir sama Philip, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya yang alhamdulillah harusnya capek banget kayaknya hari ini. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami kurang lebih 2 jam dan juga maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Banyak dosa nih kayaknya nih. Hari ini kita sudah mengumpulkan dosa di awal pekan begitu ya. Saya Philip Pusionaso. Dan saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Esok hari.